Halo marketing antusias, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di channel YouTube Hypno Marketing IH. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan produk yang akan Anda jual. Jadi banyak yang terus kemudian merasa kesulitan untuk menentukan satu jenis produk yang akan mereka jual dengan berbagai macam pertimbangan, dan ini cukup penting ya, karena ketika produk yang tidak tepat untuk Anda, saya jamin pasti Anda sekalian akan merasa kesulitan untuk menjajakan atau katakanlah mempromosikan, memarketingkan produk tersebut. Nah, beberapa kriteria yang bisa Anda tentukan atau yang bisa Anda gali dari apa saja sih yang penting untuk menentukan suatu produk yang kira-kira cocok untuk Anda jual. Nah, yang pertama, pastikan produk yang akan Anda jual itu produk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bukan suatu produk yang katakanlah jauh dari jangkauan. Saya pernah mendapati ya dalam sebuah kelas sesi hypno marketing, seseorang yang menjualkan produk berupa membership keanggotaan untuk sebuah klub golf. Dan dia kesulitan untuk mempromosikan hal tersebut karena dia seumur hidup tidak pernah yang namanya bermain golf. Saya tanya, kalau misalnya kamu minta ke company atau ke perusahaan yang dimana kamu menjualkan keanggotaan tersebut untuk dikasih sesi untuk bermain atau setidaknya melihat, menonton, mengetahui tentang asiknya bermain golf, apakah kamu akan diberikan kesempatan? Dia jawab iya, tapi dia tidak berpikir ke arah situ karena dia berpikir, ya saya tidak mungkin terus kemudian menjadi seorang pegolf atau seseorang yang memiliki hobi golf, padahal dia jualan di situ. Jadi dia tidak memiliki kedekatan dengan produk yang dia jual. Terus kemudian dia juga tidak membuktikan. Nah, ini juga cukup penting. Jadi suatu produk yang akan Anda tentukan ya, apakah akan Anda jual ataukah tidak, akan lebih cepat laku, lebih cepat mendapatkan customer ketika Anda sudah membuktikannya. Jadi testimoni itu datang juga dari diri Anda sendiri. Berbagai macam produk itu sangat powerful, sangat ampuh mempengaruhi seseorang ketika mendapati testimoni, dan terlebih lagi ketika testimoni itu juga muncul dari diri Anda sendiri. Misalnya banyak sekali orang sudah membuktikan produk ini, orang sudah banyak sekali membuktikan benda ini gitu ya, khasiatnya apa, kegunaannya apa, manfaatnya apa, benefitnya apa yang bisa didapati oleh orang-orang yang menggunakan, termasuk di dalamnya adalah Anda sebagai seorang marketing. Dan yang paling penting juga ketika Anda memutuskan untuk menjual produk tersebut, pastikan Anda punya product knowledge atau ya pengetahuan yang cukup detail, yang cukup lengkap seputar produk tersebut. Pastikan Anda punya product knowledge yang mumpuni, yang cukup. Anda boleh bertanya mungkin ke siapapun yang berkaitan dengan produk ini. Bahkan kalau misalnya produk ini diproduksi oleh sebuah pabrik, sebuah factory, Anda akan sangat gampang atau lebih mudah untuk menjual produk tersebut ketika Anda mengunjungi factory tersebut, tahu bagaimana proses produksinya dari awal. Misalnya produk ini ya diproduksi oleh suatu produk atau suatu pabrikan, suatu company, suatu perusahaan yang memang dari hulu ke hilir ya, dari ujung mulai dari budidaya katakanlah ya, misalnya katakanlah produk tersebut memiliki bahan baku dari sebuah tanaman atau apakah itu, Anda kunjungi dari budidaya sampai proses packaging, sampai proses distribusi, Anda tahu produk knowledge-nya secara detail. Itu adalah produk yang akan lebih mudah, jauh lebih mudah untuk Anda jual karena Anda benar-benar merasakan sensasi dari awal, dari bahan baku mentah sampai produk jadi, sampai proses pengemasan dan sebagainya. Terus kemudian ya, untuk menentukan apakah produk ini cocok ataukah tidak untuk Anda jual, pastikan juga Anda tahu produk ini akan diminati oleh berapa banyak orang. Jadi seseorang yang sekiranya akan interest terhadap produk Anda ini, Anda juga harus tahu, Anda juga harus melakukan sedikit banyak research tentang produk ini. Nah, ini juga saya sarankan ya kepada teman-teman yang mungkin tertarik untuk menjual suatu produk atau suatu jasa, cobalah untuk meraba-raba, cobalah untuk memperhatikan lingkungan di sekitar Anda tentang produk ini. Apakah
produk ini memiliki minat yang cukup banyak di tengah masyarakat ataukah tidak. Terus kemudian ini juga cukup penting ya, ketika suatu produk itu merefleksikan diri Anda sebenarnya ya, menjadi sebuah katakanlah suatu produk yang mencerminkan siapa diri Anda sesungguhnya, itu akan sangat bagus sekali ya. Jadi untuk menentukan suatu produk, apakah produk ini mampu benar-benar menjadi katakanlah suatu jenis produk yang terus kemudian menunjukkan siapa diri Anda sesungguhnya gitu. Jadi seseorang itu punya karakter masing-masing. Seseorang ada yang cenderung maskulin, ada yang cenderung seperti sosok yang eksklusif dan sebagainya. Nah, produk semacam seperti itu apakah mewakili, merepresentasikan diri Anda ataukah tidak? Ketika produk tersebut benar-benar ya merefleksikan diri Anda, merepresentasikan diri Anda, menunjukkan diri Anda siapa diri Anda sesungguhnya, baik itu dari sisi kemasan, dari packagingnya, dari mungkin tagline produk tersebut, maka itu akan sangat-sangat cocok dan sangat bagus ketika Anda memutuskan untuk menjual produk tersebut. Terus kemudian yang terakhir dan paling penting gitu ya, tadi saya membahas tentang apakah produk tersebut banyak diminati oleh masyarakat di luar sana ataukah tidak, dan Anda juga harus tahu kira-kira dari berbagai macam lapisan masyarakat tersebut siapa yang kira-kira cocok, relevan dengan produk yang akan Anda jual. Kalau Anda sama sekali blank tentang hal ini, sebaiknya urungkan niat Anda untuk menjual produk tersebut atau memarketingkan produk tersebut. Atau katakanlah dengan berbagai macam tools yang ada sekarang, kita bisa tahu target market kita siapa. Nah, ini harus kita lakukan research ya, kita harus tahu kemana akan menjual produk ini. Jangan cuman sekedar lempar di pasaran, nanti juga akan laku. Enggak kok. Jadi semua produk pasti akan laku memang, tetapi ketika kita sampai di satu titik di mana kita memang memasarkannya kepada orang-orang yang tepat. Banyak produk yang sulit berkembang, banyak produk yang sulit laku, sulit mencapai target omset dan sebagainya, bahkan sulit untuk menutupi biaya produksi karena tadi mereka tidak menjual kepada orang yang tepat atau tidak mempromosikan atau tidak memasarkan kepada mereka yang memang benar-benar membutuhkan, benar-benar relevan, benar-benar tertarik, benar-benar katakanlah paling pas, paling cocok dengan produk yang Anda tawarkan. Seperti itu. Jadi sedikit resume ya dari video saya tadi ya, untuk menentukan produk yang akan Anda jual, sebaiknya produk tersebut dekat dengan kehidupan Anda sehari-hari. Terus kemudian Anda sudah membuktikan khasiat, manfaat dan segala macam rupa berkaitan dengan produk tersebut. Terus kemudian Anda harus punya product knowledge yang cukup tentang produk yang akan Anda jual tersebut. Terus kemudian banyak dinikmati oleh masyarakat luas di luar sana. Terus kemudian produk ini akan sangat bagus ketika benar-benar merepresentasikan atau mewakili atau mencerminkan diri Anda sesungguhnya. Dan yang terakhir, Anda harus tahu kemana akan menjual produk tersebut. Nah, ketika Anda ya poin-poin tadi semuanya Anda checklist dan semuanya benar-benar, mungkin ada beberapa yang katakanlah masih lemah dalam beberapa kriteria tadi, nggak masalah, tapi seiring berjalannya waktu ketika Anda yakin Anda bisa berkembang ya atau mengembangkan kriteria tersebut, maka Anda akan merasakan betapa mudahnya, betapa gampangnya menjual produk-produk tersebut. Oke, saya rasa itu ya, semoga bermanfaat bagi Anda sekalian, dan mungkin kalau ada pertanyaan atau apapun ya, Anda bisa menghubungi kami atau bergabung bersama kami di kelas Hypno Marketing ya. Untuk info seputar kelas Hypno Marketing ini Anda bisa mengunjungi website kami di masterhypnotis.com, atau Anda juga bisa menghubungi kami secara langsung di nomor WhatsApp kami. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe dan klik tombol notifikasinya supaya Anda mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengupdate video-video baru. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.